Ayla berdiri di bawah payung kecil, menunggu Sari di depan kai aurit mereka di kawasan Tamrin. Tiba-tiba, Sari muncul dari kegelapan, basah kuyup, dan tanpa pikir panjang, ia menarik Ayla ke dalam pelukannya, menciumnya dengan penuh gairah di tengah hujan yang tak henti. Saat bibir mereka bertemu, dunia seolah berhenti, tapi Ayla tahu, ciuman itu adalah awal dari kehancuran. Ia mendorong Sari mundur, mata penuh ketakutan. "Apa yang kau lakukan? Ini gila," bisik Ayla, suaranya gemetar. Ayla, seorang gadis berusia 25 tahun dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta, selalu menjaga citra dirinya sebagai anak perempuan yang patuh. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat beragama, sering mengingatkannya tentang nilai-nilai tradisional Indonesia yang harus dijunjung tinggi. "Keluarga kita adalah segalanya, Ayla. Jangan pernah buat kami malu," kata ayahnya berulang kali. Ayla bekerja sebagai guru sekolah dasar, pekerjaan yang aman dan dihormati, tapi hatinya selalu gelisah. Ia bertemu Sari 2 tahun lalu di universitas, saat mereka sama-sama mengikuti kelas sastra. Sari, dengan rambut pendeknya yang rebel dan senyum yang penuh misteri, adalah kebalikan dari Ayla. Sari berasal dari keluarga broken home di Surabaya, pindah ke Jakarta untuk mencari kebebasan. Mereka menjadi sahabat dekat, berbagi rahasia, tapi belakangan ini, Ayla merasakan ada yang berbeda. Sentuhan Sari terasa lebih hangat, tatapannya lebih dalam. Malam itu, setelah ciuman yang tak terduga, mereka berdua diam dalam taksi menuju apartemen kecil Sari di kawasan Kemang. Ayla duduk di sudut, tangannya memegang tas erat-erat, seolah itu perisai dari perasaan yang membingungkan. "Kenapa kau lakukan itu?" tanya Ayla akhirnya, suaranya pelan. Sari menatap keluar jendela, hujan masih mengguyur kaca. "Karena aku tak tahan lagi, Ayla. Aku mencintaimu. Bukan sebagai teman." Kata-kata itu seperti petir menyambar. Ayla merasa dunianya berputar. Bagaimana bisa? Di Indonesia, di mana masyarakat masih penuh dengan prasangka terhadap hubungan sesama jenis, ini adalah bom waktu. Ayla ingat berita-berita tentang diskriminasi, tentang orang-orang yang diusir dari keluarga karena orientasi mereka. "Ini salah Sari. Kita perempuan." "Apa kata orang?" balas Ayla, suaranya penuh kepanikan. Sesampainya di apartemen, Sari menyeduhkan teh hangat untuk mereka berdua. Ruangan kecil itu penuh dengan buku-buku sastra dan poster-poster eminis. Sari duduk di seberang Ayla, matanya penuh harap. "Ayla, aku tahu ini berat. Tapi perasaan ini nyata. Aku sudah lama memendamnya. Setiap kali kita bersama, aku merasa hidup." Ayla menunduk, memutar cangkir tehnya. Ia ingat masa kecilnya, saat ibunya mengajarinya tentang pernikahan dan keluarga ideal. "Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, punya anak, itu kebahagiaan," kata ibunya. Tapi Ayla tak pernah merasakan ketertarikan pada laki-laki. Ia selalu mengagumi perempuan-perempuan kuat seperti Sari. Apakah ini artinya ia lesbian? Kata itu saja membuatnya bergidik. Di sekolah, ia pernah mendengar guru-guru bergunjing tentang seorang siswa yang dibuli karena dicurigai gay. "Itu penyakit," kata mereka. Pagi berikutnya, Ayla pulang ke rumah dengan hati gundah. Ayahnya sedang membaca koran di ruang tamu, ibunya memasak di dapur. "Kamu kemana semalam? Teleponmu tak aktif," tanya ayahnya dengan nada curiga. Ayla berbohong, bilang ia menginap di rumah teman karena hujan deras. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ia merasa bersalah, seolah rahasia itu sudah terpampang di wajahnya. Di kamar, ia menangis pelan, mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini? Apakah ini ujian? Ayla membuka laptopnya, mencari informasi tentang di Indonesia. Ia menemukan cerita-cerita pilu, pernikahan paksa, pengobatan konversi, bahkan kekerasan. Tapi juga ada komunitas kecil yang berjuang untuk hak mereka.
Sari menelepon siang itu. Ayla, kita perlu bicara. Ayla ragu, tapi ia setuju bertemu lagi. Pertemuan kedua mereka di taman kota, di bawah pohon-pohon rindang. Sari menceritakan masa lalunya, bagaimana ia menyadari ketertarikannya pada perempuan sejak remaja, bagaimana ia diusir dari rumah oleh ayahnya yang alkoholik. Aku belajar bertahan sendirian, Ayla. Tapi denganmu aku ingin lebih. Ayla mendengarkan, hatinya teriris. Ia ingin memeluk Sari, tapi takut dilihat orang. Aku takut, Sari. Keluargaku akan hancur jika tahu. Sari menggenggam tangannya. Kita bisa rahasia dulu. Pelan-pelan. Tapi Ayla tahu, rahasia seperti ini tak bisa bertahan lama. Saat pulang, ia melihat pesan dari adiknya, Rina, yang masih SMA. Kak, ayah bilang kamu aneh belakangan ini. Ada apa? Ayla panik. Apakah ayahnya curiga? Hari-hari berikutnya, Ayla dan Sari mulai menjalin hubungan diam-diam. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti kai kecil di gang sempit atau bioskop di mal yang sepi. Setiap sentuhan, setiap ciuman membuat Ayla merasa hidup, tapi juga penuh rasa bersalah. Ia mulai menjauh dari keluarga, menghindari makan malam bersama. Ibunya khawatir. Kamu sakit, nak. Kok kurus begini? Ayla tersenyum palsu. Di tempat kerja, rekan guru mulai bergosip. Ayla jarang bergaul dengan cowok. Mungkin dia lesbi, bisik salah satu. Ayla mendengarnya secara tak sengaja dan hatinya hancur. Apakah ini awal dari akhir? Sari, di sisi lain, lebih berani. Ia bergabung dengan kelompok dukungan Love Online, berbagi cerita anonim. Aku punya pacar sekarang, tulisnya di forum. Tapi satu kesalahan kecil, ia lupa log out dari komputer bersama Dikai. Seseorang melihatnya, dan gosip mulai menyebar. Teman kuliah mereka, Mia, yang dulu dekat dengan Sari, mulai curiga. Mia, seorang gadis religius dari keluarga kaya, tak suka dengan perubahan Sari. Kau berubah, Sari. Apa pengaruh Ayla? Tanya Mia suatu hari. Sari menyangkal, tapi Mia tak percaya. Ia mulai mengawasi mereka. Konflik pertama muncul saat ulang tahun Ayla. Sari ingin merayakannya berdua, tapi Ayla sudah janji dengan keluarga. Ma, aku tak bisa, kata Ayla. Sari marah. Kapan kau akan berani, Ayla? Selalu keluarga dulu. Pertengkaran itu membuat Ayla menangis sepanjang malam. Ia sadar hubungan ini mulai menimbulkan retak. Tapi ia tak bisa melepaskan Sari. Cinta itu terlalu kuat. Beberapa minggu kemudian tekanan semakin meningkat. Ayla mulai sering bolos kerja, mengaku sakit untuk bertemu Sari. Kepala sekolah memanggilnya. Ayla, performamu menurun. Ada masalah. Ayla menggeleng, tapi dalam hati ia tahu ini karena stres. Sari juga menghadapi masalah. Bosnya di kantor desain Grace, seorang pria konservatif, mendengar rumor tentang orientasinya. Kami tak mau karyawan yang bermasalah, katanya samar-samar. Sari takut dipecat. Suatu malam mereka bertengkar hebat di apartemen Sari. Kau selalu sembunyi, Ayla. Aku lelah jadi rahasia, teriak Sari. Ayla balas, kau tak paham. Keluargaku akan mati jika tahu. Pintu terbuka tiba-tiba, Mia masuk tanpa permisi. Ia punya kunci cadangan dari dulu. Jadi benar. Kalian bersama. Mia shock, matanya penuh kekecewaan. Sari mencoba menjelaskan, tapi Mia lari keluar, menangis. Itu adalah pengkhianatan pertama. Mia, yang merasa dikhianati karena Sari pernah menolaknya secara halus, memutuskan membalas. Ia menelepon ayah Ayla secara anonim. Anak Anda punya hubungan tidak wajar dengan perempuan lain. Ayah Ayla marah besar. Ia konfrontasi Ayla malam itu. Siapa Sari? Apa hubungan kalian? Ayla panik, berbohong lagi.
Hanya teman, yah. Tapi ayahnya tak percaya. Ia menyita ponsel Ayla, menemukan pesan-pesan mesra. Ini dosa besar, Ayla. Kau bawa malu keluarga. Ayla diusir dari rumah sementara. Ia pergi ke apartemen Sari, menangis di pelukannya. Semuanya hancur karena kita. Sari memeluknya erat. Kita akan hadapi bersama. Tapi dalam hati Sari ada keraguan. Apakah Ayla siap berkorban? Mereka memutuskan pindah ke kota lain, mungkin Bandung, untuk mulai baru. Tapi rencana itu bocor ke Mia, yang sekarang bergabung dengan kelompok Antil di kampus. Di Bandung, mereka tinggal di rumah sewa kecil. Ayla mencari kerja baru sebagai tutor priat, Sari relance desain. Hidup mereka lebih bebas, tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Ayla sering mimpi buruk tentang ayahnya yang marah. Sari mencoba kuat, tapi ia mulai minum lebih sering untuk lupakan stres. Suatu hari ibu Ayla menelepon. Pulanglah, nak. Ayah sakit karenamu. Ayla terguncang. Apakah ini jebakan? Ayla memutuskan pulang ke Jakarta sendirian. Di rumah, ayahnya terbaring lemah, serangan jantung ringan. Makan ayah, Ayla. Tapi kau harus berubah. Kami sudah hubungi Ustadz untuk terapi. Ayla shock. Terapi konversi. Ya tahu itu berbahaya, bisa sebabkan depresi. Aku tak sakit, yah. Aku mencintai Sari. Ayahnya menangis. Itu bukan cinta, itu setan. Ibu Ayla memohon, pikirkan adikmu, Rina. Jangan rusak masa depannya. Ayla kembali ke Bandung dengan hati terbelah. Ia cerita pada Sari yang marah. Mereka mau cuci otakmu. Jangan pergi. Tapi Ayla ragu. Apakah ia egois? Sari merasa dikhianati. Kau pilih mereka atau aku? Ayla tak bisa jawab. Malam itu Sari pergi ke bar, bertemu teman lama, dan dalam mabuk ia curhat. Teman itu, yang ternyata Inorman Mia, rekam percakapan. Keesokan harinya, ide itu viral di media sosial. Lesbian Indonesia kabur ke Bandung. Ayla dan Sari jadi buruan netizen. Komentar kebencian membanjiri, hukum mereka ini merusak moral bangsa. Sari dipecat dari relancenya. Ayla tak bisa dapat murid. Mereka terjebak di rumah, takut keluar. Konflik memuncak saat Rina datang ke Bandung. Kak, aku dukungmu. Tapi ayah semakin parah. Rina yang diam-diam progresi bantu Ayla. Tapi Sari curiga. Dia mata-mata keluarga. Pertengkaran lagi. Ayla pilih Sari, tapi hati kecilnya bilang salah. Tekanan sosial semakin berat. Ayla dan Sari mulai diancam ia pesan anonim. Kembali ke jalan benar atau mati. Polisi datang ke rumah sewa atas laporan tetangga yang curiga. Ini bukan tempat untuk hal-hal aneh, kata polisi. Mereka dipaksa pindah lagi, kali ini ke Yogyakarta, kota yang lebih liberal. Di Yogyakarta, mereka bergabung dengan komunitas lebih kecil. Bertemu orang-orang seperti mereka, berbagi cerita. Ayla mulai merasa diterima. Mungkin kita bisa bahagia di sini, kata Ayla. Sari setuju, tapi luka masa lalu belum sembuh. Ia mulai jauh, sering keluar malam. Ayla curiga ada orang lain. Suatu hari, Ayla temukan pesan di ponsel Sari dari wanita lain, Lina, anggota komunitas. Malam tadi indah. Hati Ayla hancur. Ia konfrontasi Sari. Kau khianati aku. Sari menangis. Aku lelah, Ayla. Kau selalu ragu. Lina paham aku. Itu pengkhianatan kedua. Ayla pergi, tinggal sendirian di kota asing. Ayla tinggal di penginapan murah, bekerja sebagai pelayan KAI. Ia hubungi Rina. Aku salah pilih, Dik. Rina saran pulang. Tapi Ayla tak mau. Ia mulai terapi sendiri, baca buku psikologi tentang identitas.
Ia sadar, cintanya pada Sari nyata, tapi hubungan mereka penuh toksik karena tekanan luar. Sari mencari Ayla, minta maaf. Aku bodoh. Dina hanya pelarian. Ayla makan tapi dengan syarat mereka harus terbuka. Kita lawan bersama. Mereka kembali bersama lebih kuat. Tapi ayah Ayla menelepon. Aku sekarat, Ayla. Pulanglah. Ayla pergi ke Jakarta, Sari ikut. Di rumah sakit, ayah Ayla lemah. Makan ayah, nak. Aku takut kehilanganmu. Ayla menangis. Aku tetap anakmu, ya. Ayahnya peluk ia, tapi bisik, tinggalkan gaya hidup itu. Ayla kecewa. Saat keluar, Mia menunggu. Aku yang sebarkan ideo. Ma, aku cemburu. Mia akui perasaannya pada Sari dulu. Ayla marah, tapi makan. Kau hancurkan hidup kami. Mia janji bantu. Ia punya koneksi di media, coba redam isu. Tapi terlambat. Demonstrasi anti di depan rumah Ayla. Usir penyimpang. Ayla dan Sari kabur kembali ke Yogyakarta. Di sana mereka putuskan menikah secara simbolis di komunitas. Ini untuk kita, kata Sari. Tapi malam itu polisi raya komunitas. Beberapa ditangkap, termasuk Lina. Sari dan Ayla lolos, tapi trauma. Ayla mulai depresi. Ia ingat mau bunuh diri, tapi Sari hentikan. Kita harus bertahan. Mereka cari bantuan psikolog. Terapis bilang konflik internalmu karena masyarakat. Terima dirimu. Setahun kemudian situasi membaik pelan. Ayla dan Sari buka usaha kecil, toko buku independen di Yogyakarta. Mereka jadi panutan di komunitas. Tapi keluarga Ayla masih menolak. Ibu datang diam-diam, aku rindu kamu, nak. Ayla peluk ibu. Bantu ayah paham, Bu. Ibu janji coba. Sari dapat tawaran kerja di luar negeri, Singapura. Ini kesempatan Ayla. Di sana lebih bebas. Ayla ragu. Bagaimana keluargaku? Sari marah. Selalu mereka. Pertengkaran lagi. Ayla pilih tinggal, Sari pergi sendirian. Pemisahan itu menyakitkan. Ayla kembali ke Jakarta, coba rekonsiliasi dengan keluarga. Ayahnya lebih lunak setelah sakit. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Tapi Ayla merasa kosong tanpa Sari. Sari di Singapura, sukses tapi kesepian. Ya hubungi Ayla. Aku rindu kamu. Ayla balas, aku juga. Mereka putuskan bertemu di Bali, liburan rahasia. Di Bali, mereka rekonsiliasi. Makan aku, kata Sari. Mereka janji tak pisah lagi. Tapi saat pulang, ayah Ayla tahu. Ya ultimatum, pilih kami atau dia. Ayla pilih Sari. Ya tinggalkan keluarga, pindah ke Singapura. Tapi pengorbanan itu berat. Ya depresi berat, minum obat. Sari dukung tapi merasa bersalah. Suatu hari, Rina hubungi. Ayah menyesal. Pulanglah. Ayla pulang bawa Sari. Konfrontasi akhir. Ayah marah, tapi lihat Ayla bahagia. Mungkin aku salah. Ya terima pelan-pelan. Tapi Mia kembali dengan rencana balas dendam. Ia laporkan mereka ke otoritas agama. Ancaman hukum datang. Dalam pengadilan inormal komunitas, Ayla dan Sari hadapi tuduhan. Ini melanggar norma. Tapi dengan bantuan Mia yang berubah hati. Tidak, Mia tetap musuh. Tapi Rina bersaksi. Cinta tak salah. Ayah Ayla datang dukung anaknya. Aku salah mendidik. Mereka menang tapi luka tetap. Ayla dan Sari kembali ke Singapura, bangun hidup baru. Mereka adopsi anak secara simbolis, bantu komunitas LGB. Tapi Sari sakit kanker dari stres. Ayla rawat ia. Jangan tinggalkan aku, kata Ayla. Sari meninggal, tinggalkan Ayla sendirian.
Ayla kembali ke Indonesia jadi aktis. Ia tulis buku tentang ceritanya. Keluarga terima ia. Kisah ini penuh pengorbanan. Apakah mencintai seseorang yang dilarang masyarakat benar-benar layak untuk segala penderitaan yang ditimbulkannya?